Halo penduduk YouTube, gimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi di channel Reveal Project. Kali ini kita akan membahas film action yang dirilis pada tahun 2020. Diceritakan seorang mekanik handel yang bernama Lino dan dia juga dikenal sebagai kriminal. Hingga suatu malam, Lino bersama adik angkatnya yang bernama Quentin, mereka berencana untuk merampok sebuah toko perhiasan dengan cara menabrakkan mobil mereka ke toko tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Namun, sialnya rem mobilnya blong dan mereka pun kebablasan sehingga mengundang datangnya para polisi. Di sini, sabuk pengaman Lino tidak bisa dilepas. Alhasil, Lino pun ditangkap dan Quentin pun melarikan diri. Ini adalah Moss. Dia adalah seorang kepala penjara dan pria ini adalah Karas, seorang kepala satuan tugas cepat atau GOVAS yang bertugas memburu kriminal di jalan dengan mobil yang sudah mereka modif sedemikian rupa. Mengetahui Lino adalah seorang mekanik yang handal, di sini Karas menawarkan kerjasama kepada Lino untuk menjadi mekanik di Satgas Kepolisian karena pengurangan masa tahanan yang Karas tawarkan. Lino pun menyetujuinya. Lanjut, Karas bersama mitranya yang bernama Julia, mereka mengepung sebuah mobil yang diduga pengedar narkoboy. Di sini, aksi baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi. Perception 10 BM en visuel. Tiba-tiba, sebuah mobil dari arah berlawanan muncul dan menabrak mobil tersangka. Mereka adalah Areskin dan Marco yang juga merupakan anak buah dari Karas. Di sini, mereka mendapati puluhan kilo bubuk di dalam mobil tersebut, sedangkan para tersangka tewas di tempat. Lanjut, mereka semua pun kembali pulang ke markas. Di markas terlihat juga Lino bersama rekannya yang bernama Jeff yang sedang bekerja, dan Areskin memuji Lino dalam kepandaiannya memodifikasi mobil. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lino keluar markas dan ingin kembali ke penjara. Namun, Karas muncul bersama mobilnya dan mengajak Lino pergi. Karas membawa Lino ke sebuah gudang. Di sini, Karas menunjukkan koleksi mobil mewahnya kepada Lino, yang membuat Lino terkagum-kagum melihatnya. Dan yang paling menggembirakannya, Lino mendapatkan surat atas kebebasannya karena beberapa bulan ini ia bekerja dengan baik. Namun, syarat terakhir, Karas meminta Lino untuk membawa adiknya Quentin bertemu dengannya. Awalnya, Lino menolak. Namun, Karas mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menangkap Quentin, melainkan hanya menginterogasi guna menyelidiki seorang mafia besar. Quentin sendiri sekarang bekerja di sebuah bengkel mobil rongsok miliknya Jack. Lino yang berusaha membawa Quentin pergi dihalangi oleh Jack dan anak buahnya yang bernama Kat, sehingga terjadilah sedikit cekcok antara mereka dan muncullah Karas yang mengancam mereka dengan senjata, yang kemudian disusul dengan datangnya Areskin bersama Marco. Lalu kemudian Karas dan Lino ingin membawa Quentin pergi dari sana. Namun saat mereka memasuki mobil, tiba-tiba Areskin menembak Karas dari belakang. Merasa nyawanya terancam, Lino kabur dari sana dengan membawa pistol milik Karas. Di sini, Areskin sengaja tidak membunuh Lino untuk dijadikan kambing hitam atas kematian Karas. Alasan Areskin membunuh Karas tidak lain karena ambisinya untuk menggantikan Karas sebagai ketua Satgas dan menutupi kejahatannya sebagai antek seorang mafia. Jack dan Kat sendiri merupakan anak buah dari Areskin.
Kembali ke Lino, ia memasuki minimarket sebuah pom bensin dan meminjam HP si kasir untuk menelpon Julia. Namun, Lino yang membawa pistol dan terlihat panik, ia pun dibeku oleh polisi yang kebetulan juga ada di sana, lalu dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Areskin meminta Jack dan Kat untuk membakar Karas dan mobilnya untuk menghilangkan barang bukti yang merujuk kepadanya. Di ruang interogasi, Areskin mematikan CCTV agar pembicaraan mereka menjadi privasi. Areskin menunjukkan suara rekaman pada Lino yang membuktikan bahwa Karas yang terakhir kali bersama Lino sebelum ia tewas, yang artinya dengan rekaman tersebut dan juga pistol Karas yang dibawa kabur oleh Lino sudah cukup bukti untuk menjadikan Lino sebagai tersangka. Lino yang mendengar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, kemudian Areskin bersama Julia dan juga Marco melakukan investigasi di TKP, yaitu tempat Karas dan mobilnya dibakar. Mos pun juga datang ke sana untuk memeriksa. Di sana, nampak Julia yang sangat terpukul dengan kematian Karas. Di sisi lain, Lino berusaha melepaskan borgol dan kabur dari ruangan interogasi. Para penjaga yang melihat itu berusaha menghalanginya. Setelah bertarung melawan banyaknya penjaga, akhirnya Lino pun berhasil kabur dari sana. Lanjut, Julia membawa mobil tersebut ke markasnya dan meminta Jeff untuk memeriksa. Tidak lama kemudian, Lino muncul di sana dan mencoba menjelaskan kepada Julia bahwa dirinya dijebak oleh Areskin. Namun, Julia tidak percaya dan berusaha menangkap Lino. Namun, untungnya Lino berhasil memborgol tangan Julia di bodi mobil dan di sini Lino melihat bahwa mobil tersebut bukanlah milik Karas. Ia pun bergegas pergi dari sana. Lino, détache-moi! De 2 minutes, elle répondra à tes questions après. Untuk menyelidiki mobil tersebut, Lino pun kembali menyelinap ke bengkel di mana tempat Quentin bekerja dan terlihat mereka semua sedang bersiap untuk pergi. Lino yang berusaha mencuri senjata di mobil mereka, keberadaannya pun diketahui oleh Kat yang membuatnya kembali tertangkap. Dan Jack melaporkannya kepada Areskin. Namun di saat Kat memasukkannya ke dalam bagasi, Quentin menabrakkan mobilnya ke arah Kat dan melemparkan Jack keluar dari mobil. Lalu kemudian mereka pun pergi dari sana. Dalam perjalanan, Quentin memberitahukan kepada Lino bahwa ialah yang menukar dan menyembunyikan mobil tersebut. Saat Areskin tiba di bengkel, ia malah mendapati Jack dan Kat yang berada di dalam bagasi. Melihat itu, Areskin pun murka dan menembak mati si Jack. Sedangkan Kat berusaha kabur dari sana. Namun, Marco mengejarnya. Sebelum Kat tewas, ia memberitahukan kepada Marco tempat di mana mobil itu disembunyikan. Namun, Marco menyembunyikan hal itu pada Areskin. Mereka pun mengabarkan pembunuhan itu kepada Moss dan memberitahukan bahwa Lino lah pelakunya. Di markas, Jeff memberitahukan kepada Julia bahwa mobil rongsok tersebut sudah lama tidak menyala, yang artinya itu bukanlah mobil miliknya Karas. Di sini, Julia mulai sedikit percaya pada Lino. Tidak lama kemudian, Lino mengajak Julia untuk bertemu di sebuah tempat dekat pasar. Di sini, Quentin menjelaskan semuanya bahwa dialah saksi mata pembunuhan yang dilakukan oleh Areskin dan barang bukti berupa mobil dan peluru akan segera mereka bawa. Namun, saat mereka ingin pergi dari sana, 2 orang intel mengikuti mereka. Julia yang mengetahui itu menyuruh Lino segera kabur dengan mobilnya. Ia pun menusukkan ban mobil petugas agar tidak bisa mengejar Lino dan Julia pun menyerahkan diri.
Kembali ke bengkel, Moss dan Areskin pergi dari sana. Marco sendiri bersiap untuk pergi ke tempat mobil itu disembunyikan. Sedangkan Lina dan Quentin sudah tiba terlebih dahulu. Quentin yang lengah ditembak oleh Marco dan di sini terjadilah pertarungan antara Lino dan Marco. Lino berhasil merebut senjata Marco dan kemudian namun saat Lino keluar dari rumah, Quentin tiba-tiba menghilang dan ternyata sebelum Quentin tewas, ia merangkak menuju tempat mobil tersebut dikuburkan untuk meninggalkan jejak kepada Lino. Lino pun menarik mobil tersebut dengan alat berat yang ada di sana. Namun, saat Lino menelpon untuk mengabarkan berita baik kepada Julia, yang menerima telepon itu adalah Areskin. Lino pun mengancam Areskin dengan mobil tersebut dan juga barang bukti peluru yang ada di dalamnya. Je vais te la déposer au hangar. C'est Moss qui sera contente. Areskin pun kaget mengetahui hal itu, namun ia pun kembali mengancam dan mengatakan bahwa ia akan menangkap Lino dan membunuhnya. Lanjut, Areskin bersama anak buahnya memblokir jalan yang akan dilewati Lino menuju markas, sedangkan Lino sendiri terlihat sedang mentreatment mobilnya. Setelah selesai, ia langsung berangkat. Di dalam perjalanan, anak buah Areskin mengikutinya agar Lino tidak bisa putar arah. Namun yang tidak mereka duga, Lino sudah menyiapkan semuanya. Lino pun berhasil mengelabui si penguntit dan mendorong mobilnya dari belakang. Ia gunakan sebagai tameng untuk menerobos blokiran yang dilakukan oleh Areskin bersama timnya. Lino pun berhasil lolos, namun Areskin mengejarnya. Di sisi lain, Julia yang mengetahui itu, ia bergegas menyusul Lino kembali ke jalan. Masih terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan Lino hingga Julia tiba di sana dan akhirnya Lino dan Julia berhasil membuat mobil Areskin menabrak dan terbalik. Lino yang emosi, ia pun menghajar Areskin, namun Areskin berusaha membakar mobil itu dengan cara melemparkan bom. Dengan kondisi mobil yang terbakar, Lino bergegas membawa mobil tersebut menuju markas. Tiba di sana, Moss dan Jeff berusaha memadamkan api di mobil tersebut hingga pada akhirnya peluru yang menjadi barang bukti di mobil itu ditemukan dan Lino akhirnya dibebaskan. Sedangkan Areskin ia kabur tanpa pamit dengan anak istrinya dan juga menjadi buronan kepolisian, dan Moss meminta agar Lino tetap bekerja di kepolisian. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup mengecewakan karena Areskin masih berstatus sebagai buronan tidak ilarohi. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.